السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Gedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih doa dan zikir, memasuki serial nomor 192, masih melanjutkan tema tentang zikir dan doa sebelum tidur, bagian yang ke-11. Mulai dari bagian yang ke-11 dan seterusnya adalah doa-doa yang disebutkan di dalam hadis-hadis Rasul SAW. Kalau kemarin dari nomor 1 sampai 10 itu adalah doa-doa atau zikir-zikir yang tercantum di dalam Al-Quran, ya, yang tercantum di dalam Al-Quran. Ayat apa, surat apa, ya, yang dianjurkan untuk dibaca sebelum tidur. Ini sudah selesai kita bahas dari nomor 1 sampai nomor 10. Nah, mulai nomor 11 dan juga seterusnya, nanti kita lihat akan sampai berapa nomor, karena memang bacaan sebelum tidur itu enggak cuma satu, ya, ada beberapa bacaan yang diajarkan oleh Rasul SAW. Nah, maka mulai dari 11 ini adalah bacaan-bacaan yang disebutkan dalam hadis, ya, wirid-wirid atau zikir-zikir yang termaktub dalam hadis Nabi SAW apa saja. Dan kita awali dengan doa yang sangat pendek, dan karena itulah jadi favorit. Karena apanya? Karena pendeknya, ya, maka jadi favorit, yaitu doa yang berbunyi Bismika Allahumma amutu wa ahya. Sudah hafal atau belum? Sudah hafal atau belum? Nah, orang hafalnya kebangetan lah, ya. Doa sependek ini masa belum hafal? Ayo kita baca, saya dulu. Bismika, monggo. Allahumma amutu wa ahya. Bareng-bareng, 1, 2, 3. Allahumma amutu wa ahya. Lagi, 1, 2, 3. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dalilnya apa doa ini? Apa yang dituturkan oleh seorang sahabat Nabi SAW, yaitu Hudzaifah. Sinten, Bu? Hudzaifah. Nama lengkapnya Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanama qala. Biasanya
Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak tidur, beliau membaca bismika Allahumma amutu wa ahya. Hadis riwayat Bukhari. Barangkali ada di antara jamaah yang kayaknya dulu saya ngapalnya bukan kayak gitu, Ustaz. Dulu ngapalnya gimana? Bismika Allahumma ahya wa amut. Gitu ya. Boleh nggak Ustaz kalau tetap pakai bismika Allahumma ahya wa amut? Boleh, tidak apa-apa. Ya. Tapi yang ada di dalam Sahih Bukhari itu adalah yang redaksinya seperti yang tadi. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Itu yang ada di dalam Sahih Bukhari. Tapi kalau jenengan mau tetap pakai yang lama juga tidak apa-apa. Itu disebutkan dalam beberapa riwayat ada. Riwayatnya ada. Cuman yang di Sahih Bukhari adalah apa yang ada di hadapan jamaah sekalian. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Apa artinya bismika? Apa Bu artinya bismika? Dengan menyebut namamu. Namanya siapa? Ya Allah lah. Bismika. Dengan menyebut namamu ya Allah. Amutu. Nopo amutu? Aku mati. Wa ahya. Dan aku hidup. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Berarti kalau jenengan biasanya bacanya bismika Allahumma ahya wa amutu, berarti terjemahannya tinggal dibalik aja. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Hidup dulu atau mati dulu? Jenengan itu hidup dulu atau mati dulu? Mati dulu apa hidup dulu? Loh, jenengan hidup sebelum hidup nggak mati dulu. Ini kayak ayam sama telur. Duluan mana? Telur apa? Ayam. Ya, ya enggak apa-apa. Kita pun juga setelah mati bakalan apa? Hidup. Kapan? Kita setelah mati bakalan hidup. Kapan? Nanti di hari kiamat. Di hari kiamat. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur. Apakah kalian tidak sadar bahwa nanti kalian akan dibangkitkan dari kuburan? Jadi kita sudah mati, nanti akan hidup. Dan setelah hidup kita akan mati. Kapan? Tidak tahu. Matinya kita kan tidak tahu kapan. Mungkin nggak habis pengajian mati? Kita pengen apa? Ya mungkin aja. Kita kan tidak tahu kapan kita akan mati. Yang tahu siapa? Allah Azza wa Jalla. Baik, sekarang kita kaji kandungannya. Doa ini memang kelihatan sangat simpel. Ya, doa ini kelihatan sangat simpel. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Cuma terdiri dari 4 kata saja. Terlihat simpel, tapi Masya Allah kandungannya itu luas. Kandungannya luas. Mari kita kaji kata per kata. Pertama kita mengucapkan bismika. Apa tadi Bu artinya bismika? Dengan menyebut namamu. Namanya siapa tadi? Nama Allah. Berarti kita mengawali doa ini dengan basmalah. Menyebut nama sinten? Nama Allah. Kenapa? Nah itu pertanyaannya. Kenapa kita menyebut nama Allah sebelum tidur? Jawabannya karena kita butuh pertolongan. Butuh apa? Pertolongan
dan perlindungan dari Allah. Ibu, diulang. Apa yang pertama, Bu? Butuh apa? Pertolongan. Yang kedua, perlindungan. Jadi kenapa kita menyebut nama Allah sebelum tidur? Karena kita membutuhkan satu pertolongan Allah, yang kedua perlindungan. Mari kita kupas satu persatu. Pertolongan Allah. Mau tidur aja butuh pertolongan Allah. Iya. Manusia itu tidak mungkin bisa melakukan aktivitas apapun kalau tidak ditolong sama Allah. Manusia itu tidak mungkin bisa melakukan perbuatan apapun kalau tidak dibantu oleh Allah. Termasuk tidur. Lawung turu gari brek be, datakan jaluk pertolongan Allah. Oh, apa jenengan nggak pernah dengar ada orang sudah brek orang bisa turu? Pernah nggak jenengan dengar orang seperti itu? Sudah terlentang tapi nggak bisa tidur. Pernah jenengan dengar ada orang seperti itu? Jangan-jangan jenengan sih ngalami. Jadi kita itu bisa tidur itu dengan pertolongan Allah. Makanya ada orang terkena insomnia. Napa Bu insomnia? Penyakit susah tidur atau tidurnya tidak nyenyak. Ya. Jadi ada orang mau tidur nggak bisa. Ya. Padahal kasurnya sudah empuk, ruangannya sudah ber-AC. Ya, selimutnya sudah tebal, bantalnya sudah enak. Pokoknya lampunya sudah diapakan? Sudah dimatikan, suasananya sudah hening, tapi nggak bisa tidur. Ini insomnia. Atau ada orang bisa tidur, hanya saja tidurnya tidak nyenyak. Buktinya tidak nyenyak, bolak-balik bangun, atau ketika tidur mimpinya mengerikan. Ya. Ini menunjukkan bahwa kita nggak mungkin bisa tidur kalau tidak pakai pertolongan dari sinten Allah. Makanya sebelum tidur baca bismillah supaya ditolong oleh Allah. Jadi ketika kita ucapkan bismillah dengan menyebut namamu ya Allah, aku mohon tolong supaya bisa tidur dengan nyenyak, kemudian tidurnya berkualitas dan tidur yang bermanfaat. Tidurnya nyenyak, ya, kemudian berkualitas. Ya, berkualitas itu yang artinya setelah bangun tidur tubuhnya seger. Ya, ada nggak orang tidur bangun-bangun tubuhnya nggak seger? Ada nggak? Banyak. Kenapa bisa demikian? Karena kasurnya kurang empuk? Bukan. Mungkin karena tidurnya bukan pada waktunya. Contoh tidur bukan waktunya, kapan Bu? Tidur bukan pada waktunya, kapan? Pas pengajian. Masanya turu, lagi ngaji malah turu. Ya. Apalagi Bu, tidur bukan pada waktunya. Habis subuh. Kenapa? Habis subuh. Itu bukan pada waktunya. Apalagi habis asar, itu bukan pada waktunya. Apalagi habis maghrib, itu bukan pada waktunya. Makanya orang-orang yang tidur di waktu-waktu yang saya sebutkan tadi, bangun-bangun tubuhnya tidak enak. Dan itu waktu-waktu yang dihindari oleh Rasul SAW untuk tidur.
Ya, waktu-waktu itu adalah waktu-waktu yang dihindari oleh Rasul SAW dan para sahabatnya untuk tidur. Nah, terus waktu tidur itu kapan? Waktu tidur ya ba'da isya. Ya. Waktu tidur adalah ba'da isya. Itu tidur malam. Kalau siang kapan waktu tidur? Ada dua pilihan. Bisa sebelum zuhur, ya, bisa setelah zuhur menjelang asar. Ada dua pilihan. Itu tidur siang. Jadi kita sebelum tidur kita berdoa kepada Allah dengan menyebut namamu ya Allah, aku mohon pertolongan agar tidurku ini bisa nyenyak, berkualitas dan bermanfaat. Bermanfaat itu bagaimana? Bermanfaat itu setelah bangun tidur, tubuhnya seger, bisa bermanfaat untuk beribadah sebaik mungkin kepada sinten? Kepada Allah. Itu bermanfaat. Jadi tidurnya orang yang beriman itu bukan sekedar untuk melepas lelah. Tidurnya orang yang beriman itu adalah untuk mempersiapkan tubuh dan fisiknya agar bisa fresh. Fresh nopo? Sholat. Fresh? Ibu-ibu nopo? Masak. Fresh? Nyapu. Fresh? Apa ibu? Mau esok apa sih? Ya, nyuci. Ya, jemur, nyetrika, itulah tidur yang bermanfaat. Ini yang pertama. Jadi kenapa kita menyebut nama Allah? Karena kita membutuhkan pertolongan dari Allah. Yang kedua apa Bu tadi? Masih ingat nggak? Perlindungan. Ya. Kenapa kita butuh perlindungan dari Allah? Karena ketika orang tidur, dia itu tidak sadar. Tidak sadar apa? Tidak sadar dengan kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang ada di sekelilingnya. Makanya, waktu favorit maling untuk bekerja kapan? Malam hari. Ketika kita lagi pada tidur. Bagaimana supaya kita tidak dicelakai? Ya, satu-satunya perlindungan yang terkuat adalah meminta perlindungan dari Allah. Ya. Apakah cuma maling saja yang berbahaya? Oh ya, banyak selain maling. Apa contoh selain maling yang berbahaya? Ular, binatang berbisa. Apalagi yang rumahnya dekat sawah, yang rumahnya dekat kebun, ya. Mungkin saja malam-malam ada ular mampir, ya. Kayaknya kasurnya empuk temen ya, ujuk-ujuk melungker, teng pundi, teng kasure jenengan, mungkin atau tidak? Mungkin. Jenengan tidak tahu. Tengah-tengah tidur, jenengan balik tubuh, ternyata nindiula. Ya. Dan ularnya juga kaget, akhirnya gigit. Mungkin atau tidak? Mungkin. Maka kita minta perlindungan kepada Allah. Dah ya, bismika. Dengan menyebut nama Allah. Kita lanjut. Amutu. Apa tadi amutu? Aku mati. Maksudnya bagaimana Ustaz? Bahwa amutu wa ahya. Aku mati dan aku hidup. Artinya apa? Artinya mati dan hidupnya kita itu di tangan sinten? Di tangan Allah. Jadi kita sedang diingatkan dengan doa itu bahwa kita hidup dengan kehendak Allah dan kita mati juga dengan kehendak Allah.
Maka karena hidup kita itu dengan pertolongan dan bantuan dari Allah, seharusnya kita ini mengisi hidup kita dengan senantiasa mengingat Allah. Karena hidup kita itu dikasih sama Allah. Jadi nggak baik kalau ada muslim melewatkan waktu-waktunya dengan lupa dari Allah Azza wa Jalla. Itu udah baik. Wah Ustaz, berarti kalau kayak gitu kita itu suruh wiritan terus Ustaz. Mengingat Allah itu tidak harus dalam bentuk wirid. Sekarang jenengan ini lagi ngaji, mengingat Allah atau tidak? Mengingat Allah. Jadi mengingat Allah itu tidak selalu dalam posisi kita menggerakkan tangan kita, menggerakkan bibir kita dan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tidak hanya dengan itu. Mengingat Allah itu maknanya luas. Kita menghadiri pengajian, berarti kita sedang mengingat Allah. Kita sholat, berarti kita sedang mengingat Allah. Kita baca Al-Quran, berarti kita sedang mengingat Allah. Kita bersedekah, berarti kita sedang mengingat Allah. Kita mendidik anak-anak kita, merawat anak-anak kita, berarti kita sedang mengingat Allah. Ibu-ibu bikin kopi buat suaminya, itu sedang mengingat Allah atau tidak, Bu? Hah? Ya tergantung, karo jengkel apa ora. Ya. Gawe kopi karo jengkel, rasane kopine napa? Ya kopi ya pahit lah. Masa kopi asin ya ora nana. Kecut. Ya kopi dibikinnya sambil jengkel-jengkel. Sambil bismillah, ya Allah bikinkan kopi buat siapa? Suami, dalam rangka menjalankan perintah Allah untuk melayani suami. Itu berzikir. Itu juga berzikir. Suami juga sama. Ketika dia bekerja dengan niat untuk menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla yang mewajibkan suami menafkahi sinten? Istri dan anaknya, berarti saat bekerja dia mengingat Allah. Jadi mengingat Allah itu maknanya luas. Sudah. Barang siapa yang selalu mengisi hidupnya, barang siapa yang selalu mengisi waktu-waktu dan hari-harinya dengan mengingat Allah, maka mudah-mudahan ketika mati dia juga mengingat Allah. Alias husnul khotimah. Jadi mati itu adalah cermin dari kebiasaan seseorang saat hidup. Saya ulangi. Mati adalah nopo? Cermin kebiasaan seseorang ketika masih hidup. Jadi kalau selama hidupnya itu kebiasaannya zikir, kebiasaannya baca Al-Quran, kebiasaannya mengingat Allah, maka mudah-mudahan matinya pas lagi menjalankan itu. Sebaliknya, kalau ketika hidup kerjaannya dolanan HP terus, apa? Dolanan HP terus. Nek ora dolanan HP, nonton bal-balan. Nek ora bal-balan mancing. Nek ora mancing dolanan dara. Gue mati ini kayak gue ente ya. Ya bukan lagi mendoakan, enggak. Cuman kemungkinan seperti itu kalau dia menghabiskan waktunya hanya untuk itu. Ya. Tapi kalau hanya sekedar hiburan sesekali enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah. Sudah. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Hidup di tangan Allah, mati pun Allah. Ini menarik sekali. Menurut sebagian ulama, amutu di sini maksudnya adalah tidur. Ya.
Bismika, dengan menyebut namamu ya Allah, amutu, aku tidur. Wa ahya, dan aku bangun. Ya, menurut sebagian ulama penafsirannya seperti itu. Menurut ulama yang lain, mati ya mati beneran, nyawanya dicabut. Bangun ya nanti ketika hari kiamat. Kenapa di sini kematian itu digandengkan dengan tidur? Ya. Kenapa kok tidur dinamakan dengan kematian? Karena antara mati dan tidur itu mirip. Miripnya apa? Satu, ketika orang mati dan ketika orang tidur sama-sama tidak tahu apa yang terjadi di sekelilingnya. Ketika orang mati atau ketika orang tidur, sama-sama tidak tahu apa yang terjadi sekelilingnya. Ya. Makanya nggak usah takut sama orang, nggak usah takut sama orang mati. Ya, wong dia nggak tahu kok apa yang terjadi di sekelilingnya. Ya, dia juga nggak akan bangkit kecuali kapan? Ketika hari kiamat. Ibu-ibu takut nggak lewat kuburan? Ibu-ibu takut nggak lewat kuburan? Takut. Orang menyatu orang bu. Ya. Oh nggak bangkit kok. Ya. Ya tapi kan asing. Gue kan. Pernah bu jenengan lewat kuburan terus asing. Gitu. Kira-kira kalau jenengan lewat kuburan terus ada sing set gue kira-kira kepripun bu? Melayulah. Loh kenapa lari? Ngapain lari? Ya. Dia kan takut Ustaz. Loh dia kan nggak bangkit. Loh itu ada suara apa ya? Mungkin ada suara orang iseng. Ya. Harusnya kita itu lebih khawatir kalau ketemu orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup itu kan bisa nyolong. Ya, bisa nyopet. Ya. Bisa mukul. Kalau orang udah mati udah. Ya. Kalau kita lewat kuburan malah seharusnya kita membaca doa. Assalamualaikum napa ahlan diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun as'alullaha lana walakumul afiyah. Jadi ini kemiripan yang pertama, tidur dengan mati mirip, sama-sama mirip, tidak mengetahui apa yang terjadi di sekelilingnya. Kemiripan yang lain apa? Kemiripannya baik tidur maupun mati itu sama-sama berakhir dengan bangun. Jadi orang yang tidur nanti akan bangun, orang yang mati juga akan bangun. Itu mirip kemiripannya. Orang yang tidur ya akan bangunlah. Ya. Masa sih tidur selamanya kecuali kalau mati? Ya. Kalau tidur malam berarti bangunnya kapan bu? Pagi biasanya. Kalau tidurnya siang bangunnya ketika waktu asar misalnya. Orang mati pun juga demikian, sama. Orang mati pun juga akan bangun. Walaupun bangunnya nanti lama ketika hari kiamat. Itulah sebabnya kenapa tidur dan mati digandengkan. Nah di sini ketika kita membaca doa Bismika Allahumma amutu wa ahya, sejatinya kita ini sedang diajak untuk merenungi adanya nikmat tidur dan adanya kematian. Ya, adanya apa? Nikmat tidur dan adanya kematian. Untuk apa kita merenungi hal tersebut? Agar kita semakin yakin dengan keagungan dan kekuasaan sinten? Allah. Coba jenengan bayangkan, setiap hari Allah itu menidurkan berapa orang? Setiap hari berapa orang yang ditidurkan sama Allah? Miliaran manusia. Itu kita baru ngomongin orang loh. Padahal yang tidur apa cuma orang? Selain orang yang tidur siapa? Hewan. Kucing tidur, sapi tidur, burung tidur, ikan tidur nggak bu?
Ya tidur. Wong makhluk hidup masa enggak tidur? Tapi jadi ngobah terus. Ya begitu tidurnya ikan. Ya, tidurnya ikan memang seperti itu. Ya. Semut tidur, semuanya tidur. Coba jenengan bayangkan, dalam sehari itu berapa miliar makhluk yang ditidurkan oleh Allah. Kulo kali jenengan Bu menidurkan bayi siji. Gampang apa angel? Bayi siji. Itu kadang-kadang goleng gendong nanti apa? Nanti kesel banget. Setelah 1 jam digendong, ya, kemudian di apa namanya di apa ini namanya? Ditimang-timang, ya, goleng ngebrukakan kan kayak Arab ngebrukakan bom gue. Saking apa nih? Saking hati-hati mbok tangi maning kan ya, pelan-pelan ditaruh. Begitu brek, alhamdulillah orang tangi, dilus-lus gitu kan ya. Wis menyat, Arab lunga, ujuk-ujuk anak motor lewat. Meng. Bayinya apa? Tangi maning. Bayangkan, cuma menidurkan 1 bayi saja kita kesulitan. Allah menidurkan berapa? Miliaran manusia. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan betapa dahsyatnya kekuasaan Allah. Bukan hanya menidurkan, Allah juga mematikan. Ya, bukan hanya menidurkan, Allah juga mematikan. Karena kan doanya bismika Allahumma amutu wa ahya. Allah setiap hari mematikan berapa makhluk. Maka merenungi adanya tidur, adanya hidup, adanya mati. Ini membuat kita semakin yakin tentang kebesaran dan keagungan Allah. Sehingga kesimpulannya hanya Allah yang berhak untuk disembah. Selain Allah tidak berhak untuk disembah. Karena kekuasaan mereka terbatas. Karena kekuasaan mereka terbatas. Mereka hidup tapi ada saatnya mereka bakalan mati. Kalau Allah Azza wa Jalla maha hidup dan tidak akan pernah mati. Makanya wajar kalau seandainya Allah Azza wa Jalla dalam surat Ar-Rum ayat 23 menyebutkan bahwa tidur itu adalah salah satu dari tanda kekuasaan Allah. Dalam firman-Nya, "Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar." Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah kalian bisa tidur di malam dan siang hari. Wabtighaukum min fadlih, dan juga upaya kalian untuk mencari karunia Allah Azza wa Jal. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yasma'un. Dan di dalam itu semua terdapat tanda-tanda kekuasaan sinten? Allah, bagi orang-orang yang mau mendengar. Maksudnya bagi orang-orang yang mau merenung, memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah tersebut. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi menjelang siang kali ini. Silahkan kalau ada pertanyaan, masih tersisa beberapa saat. Silahkan. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana solusi agar rumah tangga yang baru terbentuk selalu harmonis? Karena saya sebagai istri selalu ingin mengajak suami untuk kajian, datang ke majelis ta'lim. Tetapi qadarullah suami belum benar-benar siap dan belum benar-benar mau Ustaz. Bagaimana solusinya agar suami mau diajak kajian? Apakah ini ujian rumah tangga yang harus saya hadapi dengan sabar? Karena ini membuat hati saya sering gelisah dan sedih Ustaz. Mohon solusinya Ustaz. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana supaya rumah tangga harmonis? Jawabannya, langkah-langkah yang harus dilakukan itu sejak sebelum menikah.
Jadi rumah tangga yang harmonis itu direncanakan bukan setelah menikah, tapi sebelum menikah. Bagaimana caranya? Mencari pasangan yang satu visi, yang satu misi. Jadi rumah tangga yang harmonis itu adalah rumah tangga yang dirancang sejak sebelum menikah. Jadi ketika akan nikah itu milih pasangannya adalah pasangan yang satu pemikiran, yang satu pemahaman. Maksudnya satu pemahaman itu bagaimana? Ya sama-sama punya niat, punya hobi untuk ngaji. Ya. Sama-sama punya keinginan untuk memperbaiki diri. Jadi sebelum menikah seharusnya seperti itu. Makanya ketika akan menikah, itu bukan hanya dilihat, oh Masya Allah orangnya ganteng, orangnya cantik. Kemudian datang pakai mobil, padahal ya mobil apa? Rental. Ya. Jadi ketika akan nikah itu bukan melihat itunya. Pertama kali yang dilihat adalah orangnya akhlaknya baik atau tidak. Ibadahnya bagus atau tidak. Suka ngaji apa enggak. Ya, itu yang seharusnya dilihat. Baik. Kalau sudah kebanjur, sudah terlanjur Ustaz, pasangannya ternyata tidak demikian. Karena baru ngaji sekarang. Ya, baru tertarik hadir pengajian sekarang. Dulu ketika akan menikah belum ngaji, sehingga dulu milihnya nggak terlalu selektif. Terus bagaimana solusinya? Solusinya yang bisa dilakukan adalah nasihat, sabar, doa. Kenapa? Nasihat, sabar, doa. Itu yang bisa dilakukan. Yang pertama nasihat, ya. Tidak bosan-bosan untuk memberikan nasihat. Tentunya dengan bahasa yang baik. Ya, dengan bahasa yang baik. Dengan bahasa yang halus. Yang tidak menyinggung perasaan dari pasangan kita. Yang kedua, sabar. Ya, sabar itu kita butuhkan supaya kita nggak gampang putus asa. Sudah dinasihati atau belum Bu? Sudah sering Ustaz. Emang sudah berapa lama nasihatnya? Ya udah seminggu Ustaz. Seminggu belum apa-apa. Dulu Nabi Nuh, sinten Bu? Nabi Nuh menasihati putranya pinten tahun? Ratusan tahun. Bayangkan. Ratusan tahun Nabi Nuh nasihati putranya. Jadi ini yang kedua sabar. Yang ketiga apa tadi? Doa. Yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Dengan serius, dengan khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla, minta kepada Allah agar hati pasangan kita ini dilembutkan, dibuka, diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Itu 3 poin, mudah-mudahan bisa menginspirasi saudari penanya. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana jika kita tidur setelah sholat asar dengan niat agar tidak mengantuk ketika ikut kajian ba'da maghrib? Syukran jazakallahu khair. Bagaimana kalau tidur berasar supaya nggak ngantuk kajian ba'da maghrib? Apakah sebelum asar nggak bisa tidur? Ya, apakah sebelum asar nggak bisa tidur? Kalau bisa tidur maka nggak boleh. Kalau nggak bisa tidur maka nggak boleh. Kalau bisa tidur sebelum asar maka nggak boleh. Ya. Kenapa saya tanya bisa atau tidak? Karena ada sebagian orang memang ba'da asar itu masih kerja, masih nopo? Masih kerja. Ya. Sehingga dia nggak ada waktu untuk tidur siang. Ya, mungkin dia pas kebagian shift kerjanya
itu adalah sampai waktu asar. Kalau misalnya dia nggak bisa tidur sebelum asar, ya karena ada satu dan lain hal seperti yang tadi saya contohkan lagi kerja, maka ya mudah-mudahan boleh, ya mudah-mudahan boleh. Tapi tetap biasanya tidur bukan di waktunya tidur, ya seperti tadi itu pada asar, itu biasanya tidak menghasilkan kondisi tubuh yang nyaman. Justru malah bangun-bangun rasane nopo? Ora kepenak. Gawane malah dia tambah ngantuk. Ya, pengennya nggak ngantuk ketika kajian malah tambah ngantuk. Apalagi saya pernah ketemu sama seorang dokter. Beliau pernah membaca hasil penelitian dari pakar kesehatan bahwa tidur di waktu itu asar sama tidur di waktu pagi, ya maksudnya adalah ba'da subuh, itu berpotensi untuk membuat sel-sel ganas itu berkembang biak. Ya, berpotensi untuk membuat sel-sel ganas itu berkembang biak. Sel-sel ganas yang menimbulkan penyakit-penyakit yang na'udzubillahi min dzalik, yang ngeri-ngeri itu ya, kanker dan lain sebagainya. Kenapa? Karena saat itu sel-sel tersebut lagi bekerja. Kalau kita tidur berarti kita memberikan ruang bebas bagi mereka untuk merusak tubuh kita. Sebaliknya, kalau di waktu itu kita beraktivitas, habis subuh ibu-ibu masak, bapak-bapak nopo? Jangan habis subuh nopo Pak? Ya bantu istri lah ya. Bantu apa? Bantu makan ya Bu ya. Ya jenengan ya biasa bapak-bapak apa sih? Nyapu, apa nyiram-nyiram tanaman, atau jalan-jalan, olahraga. Ketika kita gerakkan tubuh kita termasuk habis asar, itu sel-sel tadi dia nggak bisa leluasa untuk merusak tubuh kita, karena saat itu kita aktivitas dengan baik. Sebaliknya, masya Allah ya, sebaliknya tidur di waktu-waktu yang sudah ditentukan dalam agama kita. Kapan tadi waktunya? Kapan tidur yang pas? Pada Isya, ya habis Isya. Saat itu, di jam itu, sel-sel tubuh kita sedang regenerasi. Sedang apa? Regenerasi. Karena di dalam tubuh kita kan banyak banget itu, ya komponen-komponen tubuh kita kan ada bukan hanya ratusan, ribuan, mungkin malah jutaan. Itu yang setiap hari perlu ada regenerasi. Yang sudah usang itu digantikan dengan yang baru. Nah, ketika masa tidur di waktu yang sudah ditetapkan oleh agama, ternyata waktu itu adalah waktu regenerasi sel-sel tubuh kita. Dan kalau kita tidur saat itu, maka regenerasi sel itu akan maksimal. Sehingga ketika bangun, kita bangun dalam keadaan fresh. Itulah dahsyatnya mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya, dalam masalah tidur sekalipun. Itulah dahsyatnya mengikuti tuntunan agama dalam masalah tidur sekalipun. Makanya orang yang biasa begadang, seharusnya tidur, malah enggak tidur. Ngapain? Dia mau dolanan HP, apa maning? Nonton bal-balan, apa maning? Ngobrol, ya. Itu biasanya naudzubillah min dzalik, setelah itu terjadi penyakit ini, penyakit itu, macam-macam penyakit. Ya, penyakit-penyakit yang berat-berat. Kenapa? Karena tubuhnya, sel-selnya tidak bisa regenerasi dengan baik. Karena tidak dikasih waktu untuk regenerasi sel. Ini sedikit jawaban, dan saya anjurkan kepada saudara penanya, kalau memang jenengan punya waktu untuk tidur,
sebelum asar maka jangan tidur habis asar. Kalau memang terpaksa ya mudah-mudahan tidak apa-apa, tapi jangan dijadikan sebagai sebuah kebiasaan. Dan insya Allah itu bisa jenengan antisipasi dengan tidur habis isya-nya digasikkan. Jadi begitu isya langsung segera apa Bu? Tidur. Nah nanti jenengan bangun kira-kira jam berapa ya? Jam pinten Bu? Jenengan bangun jam pinten? Ya jam 3 misalnya nggih, atau jam 4 wis pol banget gue jam 4 itu. Kira-kira itu sudah cukup lah. Kalau memang ternyata siangnya nggak bisa tidur, itu bisa digantikan di malam harinya habis isya segera tidur. Udah nggak ada HP, nggak ada TV, sudah nggak ada aktivitas lainnya. Begitu isya segera istirahat. Nanti bangunnya gasik, insya Allah itu akan fresh. Insya Allah itu akan fresh. Dan juga ngantuk tidak ngantuk ketika ngaji itu sebenarnya lebih kembali kepada fokus atau tidak fokus. Kalau jenengan fokus, insya Allah nggak ngantuk. Ya. Tapi ngantuk itu terjadi karena kita ngalamun. Wong lagi ngaji kok malah ngalamun, gue ngantuk. Tapi kalau jenengan fokus, insya Allah nggak ngantuk. Contoh, saya nih lagi ngisi pengajian nih, mungkin ngantuk nggak? Mungkin enggak. Nggak mungkin, lagi mulang kan fokus. Nggak mungkin ngantuk. Kenapa? Karena saya fokus. Sampai dulu guru saya di pesantren pernah ada yang mengatakan ke murid-muridnya, lagi kumpul murid-muridnya, Ustadz Atim Husnan rahimahullahu taala. Beliau pernah menyampaikan candaan kayak gini, potong telinga saya kalau sekarang saya ngantuk katanya. Tapi jangan banyak-banyak, dikit aja katanya. Jadi nggak mungkin orang lagi fokus itu nggak mungkin ngantuk. Ya, kenapa orang ngantuk? Karena dia nggak fokus. Ketika pengajian pikirannya kemana-mana, ya malah mikir akan film sing mau misalnya. Ya, atau nanti acara TV apa, itu sih marah akan ngantuk. Tapi kalau jenengan menyimak baik-baik apa yang disampaikan oleh Ustadz, itu insya Allah nggak ngantuk. Itu jadi kembalinya sebenarnya bukan masalah capek atau tidak, lebih kepada fokus atau tidak ketika menghadiri pengajian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.